Kira-kira menurut Prof. Husin, batasan fisika itu seperti apa sih? Seperti halnya yang sudah kita ketahui ya, bahwa fisika ini sebagai bagian dari sains, itu memiliki caranya sendiri untuk membangun pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dalam podcast IBB TV. Dan saya Hendra Dihardinata sebagai podcaster. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Profesor Husin Alatas dari Departemen Fisika IPB. Selamat datang Prof, apa kabar hari ini? Terima kasih Pak Dodi. Ya, sepertinya happy ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, Sobat IPB, hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu fisika, khususnya terkait dengan batasan-batasan yang ada di ilmu fisika. Prof. Husin, kita ketahui bahwa ilmu fisika itu ilmu yang sangat mengasihkan, dan mungkin teman-teman ketika membayangkan fisika, membayangkan tentang berbagai hal ya, terkait misalnya film fiksi, atau juga bahkan ada hal-hal yang metafisika, yang di luar fisika. Nah, kira-kira menurut Prof. Husin, batasan fisika itu seperti apa sih? Ya, fisika seperti halnya yang sudah kita ketahui ya, bahwa fisika ini cakupannya sangat luas ya. Cakupannya sangat luas, mulai dari materi pembentuk alam semesta yang ukurannya amat sangat kecil sekali, sampai kepada alam semesta itu sendiri. Ya. Nah, tapi perlu disadari bahwa fisika sebagai bagian dari sains itu memiliki caranya sendiri untuk membangun pengetahuan. Yaitu lewat yang kita kenal sebagai metode saintifik. Ya, nah, bagaimana itu metode saintifik bekerja? Ya, dimulai dengan pengamatan. Ya, dengan observasi, oh ternyata ada satu gejala tertentu. Nah, kemudian dari gejala tersebut dibuat hipotesa, kemudian hipotesa tersebut diuji melalui eksperimen, melalui observasi kembali. Nah, kalau apa yang dihipotesiskan itu benar, ya dia akan menjadi sebuah teori atau hukum. Oke, jadi fisika sebagai sains ada rambu-rambu, dan dari observasi itu kita bisa memberikan sebuah definisi ya, yang membatasi ilmu fisika itu sendiri. Jadi yang menjadi pembatas fisika itu adalah hasil pengamatan, hasil observasi. Oke. Nah, ini yang menarik, Prof. Karena di masyarakat kan kadang ada hal-hal yang terkait dengan katakanlah metafisika ya. Itu kan mungkin merasa mengamati tapi mungkin tidak sesuai dengan standar ilmiah. Nah, menurut Prof. Husin seperti apa itu batasan yang hal-hal seperti itu? Ya, kalau seperti begitu, kalau misalnya hanya pengalaman pribadi saja ya yang bisa merasakan itu, ya sulit untuk masuk ke dalam ranah fisika ya. Jadi fisika ini harus bisa dibuktikan oleh semua orang. Ya. Semua orang bisa membuktikan, semua orang bisa melakukan pengamatan. Nah, kemudian oleh fisika dibangun narasi, deskripsi mengenai gejala tersebut ya. Nah, deskripsinya ini biasanya dalam bentuk yang persamaan matematik atau data dan yang lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa dibangun, maka pengetahuan itu masuk ke dalam ranah fisika khususnya atau sains secara umum. Ini menarik nih, Prof. Karena mungkin saja ada fenomena yang sebelumnya tidak tercakup atau di luar fisika, mungkin berdasarkan definisi yang Prof berikan, suatu saat mungkin akan bisa masuk ke dalam ranah fisika. Betul, sangat mungkin. Ya, fisika 100 tahun yang lalu sangat berbeda dengan fisika yang sekarang. Ya, mungkin kalau bisa saya kasih contoh ya, misalnya kita di rumah masing-masing mungkin ada remote televisi misalnya ya. Nah, remote televisi itu bisa menyalakan televisi dari jarak jauh. Ya, mungkin kalau 100 tahun yang lalu orang mengatakan itu wah magic gitu ya. Magic ya. Wah ini ajaib. Apa ilmu apa ini gitu ya. Ya, nah mungkin saat itu orang nyebutnya ya seperti begitu, bisa menyalakan sesuatu dari jarak jauh, itu metafisik. Oke, ini menarik nih, Prof. Ya. Terkait dengan berapa banyak keterbatasan sains fisika yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana, Prof, kira-kira tanggapannya?
Ya, jadi secara umum ya fisika itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 skala ya. Pertama skala mikroskopik itu yang terkait tentang atom, partikel pembentuk atom, molekul dan yang lain sebagainya. Kemudian skala mesoskopik. Nah, skala mesoskopik itu adalah ukuran kita ini. Ya, ukuran kita sehari-hari ini, ukuran manusia, tumbuhan dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian satu lagi ukuran makroskopik. Nah, ukuran makroskopik ini yang di luar bumi. Ya, tata surya, galaksi, bahkan alam semesta itu sendiri. Oh, ini menarik sekali. Nah, kita kembali ke yang observasi tadi. Kalau kita lihat ruang lingkup observasi ini kan bisa dikatakan tadi menjadi salah satu kriteria untuk membatasi fisika sebagai sains ya. Nah, itu kira-kira tanggapan Prof. Husin khususnya dengan penemuan terbaru dalam fisika nano atau fisika modern ini seperti apa ya kira-kira? Ya, jadi saya akan menyampaikannya dalam 3 skala tadi ya, tentang keterbatasan fisika ini. Di dalam dunia mikro, ya, di dalam dunia mikroskopik, kita tidak pernah bisa mengetahui bagaimana sejatinya kelakuan dari partikel-partikel yang ada di dunia mikroskopik tersebut. Ambil contoh misalnya partikel elektron. Ya, partikel elektron itu kita nggak tahu sebetulnya sifatnya seperti apa. Apakah dia itu berputar, ya? Apakah dia itu memiliki posisi yang pasti, ya? Nah, itu kita tidak tahu. Kita hanya bisa melakukan prediksi. Nah, prediksi itulah yang kemudian tertuang dalam satu teori yang namanya teori kuantum. Jadi menarik juga. Tidak harus objek itu harus bisa kita lihat juga. Tidak, ya. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan observasi ya secara ilmiah. Nah, terkait dengan observasi tadi berarti sebetulnya ada ketidakpastian ya di dalam fisika itu. Nah, itu seperti apa nih Prof ketidakpastiannya ini? Ya, jadi ketidakpastian dalam kita kan melakukan observasi nih. Ya, di dunia mikroskopik. Nah, ketika kita melakukan observasi ternyata cara kerja alam itu tidak sama dengan cara kerja alam di skala mesoskopik. Sehari-hari. Ya, kalau di skala mesoskopik itu ada hubungan sebab akibat. Ya. Tetapi di dunia mikroskopik hubungan sebab akibat itu ternyata dapat terlanggar. Menarik sekali. Ya. Itu adalah hasil observasi kita terhadap dunia mikroskopik yang ternyata alam membatasi kita dalam mengobservasinya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan prediksi berdasarkan probabilitas kejadian yang akan terjadi. Ya, tadi menarik ya Sobat IBB, Prof. Husin menjelaskan terkait dengan fisika dalam skala mikro ya Prof ya. Nah itu kan kalau kita menyebutnya mungkin fisika kuantum ya. Nah di situ mungkin Prof bisa jelaskan konsep ketidakpastian di fisika kuantum itu yang membedakan dengan klasik itu seperti apa ya? Apakah itu karena observasi atau ada hal lain di alam ini? Ya, jadi kalau di dunia mesoskopik, ya saya tadi bagi lagi ya, mikro, meso, dan makro. Ya, nah di dunia mikroskopik, di dunia mesoskopik, ya kalau misalnya saya punya bola gitu ya, saya punya bola, saya tahu posisinya ada di mana. Kemudian saya tendang, ya. Nah, berdasarkan hukum-hukum fisika yang saya ketahui, saya bisa menentukan, oh kalau saya tendangnya seperti ini, dia akan kemana? Iya, deterministik ya. Iya, itu tadi ada determinism tadi, deterministik, ada kausalitas. Ya, kalau saya tendangnya ke arah sana, ya dia akan sesuai dengan arah yang dituju. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau bola tersebut saya ganti dengan elektron. Nah, kalau bola itu saya ganti dengan elektron, maka tidak seperti di kasus mesoskopik tadi. Saya tidak tahu elektron itu ada di mana. Dan kalaupun saya tahu elektronnya itu berada di mana, maka saya nggak tahu dia akan kemana. Tapi itu bukan keterbatasan dari cara kita mengukur? Bukan. Itu melekat
pada sistem alam. Menarik nih Sobat IPB. Jadi kita punya sesuatu intrinsik fenomena yang merupakan keterbatasan, tapi bukan karena observasi alat kita, tapi memang sesuatu yang fundamental di alam. Persis. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu ya, keterbatasan fundamental itu sesuatu yang merugikan atau malah bisa menjadi sesuatu untuk menjelaskan berbagai fenomena mikroskopik, Pak Husin. Nah, di sini menariknya ya, kalau kita tarik ke ranah yang lebih filosofis gitu ya, justru ini adalah sesuatu yang menguntungkan malah, ya. Karena apa? Karena itu membuka banyak sekali peluang, ya, membuka banyak sekali peluang untuk kita melakukan rekayasa, ya kan? Sekarang kalau mungkin Sobat IPB sudah terinformasi dengan baik ya, bahwa sekarang yang namanya mikroprosesor itu yang ada di smartphone, yang ada di komputer, mikroprosesor itu ya, itu sudah ukurannya nanometer ya, 3 nanometer fabrikasinya, artinya satu transistor itu ukurannya 3 nanometer. Nah itu kalau sudah 3 nanometer, maka pengetahuan orang mengenai kuantum itu amat sangat diperlukan ya. Nah pengetahuan dari kuantum inilah yang kemudian membuka kreativitas orang dalam teknologi yang kelihatannya itu terus maju secara pesat gitu ya. Jadi keterbatasan itu justru memungkinkan kita untuk melakukan sejumlah rekayasa ya. Iya. Dan bukan sebagai sesuatu yang membatasi, tapi justru sesuatu yang bisa dikatakan sebagai suatu berkah gitu ya. Betul. Untuk umat manusia ini. Sobat IPB TV, terkait dengan ketidakpastian atau keterbatasan ini secara teknis ya di dalam fisika kuantum, keterbatasan itu tuh digambarkan seperti apa sih? Kalau dikaitkan tadi Prof mengatakan ada posisi, kecepatan gitu, seperti apa Prof? Ya, jadi di dalam fisika itu kan ada 2 besaran ya, ada 2 besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, ada yang namanya posisi dan ada yang namanya momentum. Nah, momentum ini merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Ya. Nah, di dalam di dalam fisika klasik, posisi dan momentum itu sesuatu yang bisa diprediksi. Ya, jadi kalau misalnya satu benda kena macam-macam gaya, maka saya bisa prediksi di mana posisinya, bagaimana momentumnya setiap saat ya, dengan penelitian yang pasti, yang sangat yang tinggi ya, yang tanpa batas tanpa gitu batas ya. Okay. Nah, berbeda halnya dengan di dunia mikroskopik tadi, di dunia kuantum, sebuah elektron itu juga punya posisi dan juga punya momentum. Tetapi ternyata berdasarkan hasil observasi, antara posisi dengan momentum itu tidak selalu memiliki hubungan ya. Ya, hubungan yang boleh saya bilang dalam tanda petik hubungan sebab akibat. Ya. Karena posisinya di sana maka momentumnya sekian. Tidak. Belum tahu, belum tentu. Yang ada adalah ketidakpastian posisi dan juga ketidakpastian momentum. Ya, artinya ketika kita bisa memastikan posisinya, maka nilai kecepatannya nggak pasti. Nggak pasti ya, momentumnya tidak tahu. Ya. Jadi berapa? Sebaliknya kalau kecepatannya tahu pasti, posisinya blur ya, tidak tahu dia ada di mana sebetulnya. Tapi justru yang fenomena blur tadi bisa menjelaskan banyak hal juga ya. Persis, banyak sekali ya, dan bisa dimanfaatkan. Ya, untuk keperluan teknologi. Itu boleh dikatakan ketidakpastian itu seperti hukum alam ya, yang kemudian baru kita tahu bekerja pada skala yang mikroskopis. Sampai saat ini dipahami itu sebagai bagaimana alam itu bekerja, dan itu terangkum dalam satu prinsip yang namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg ya. Nah, mungkin Sobat IPB bisa mencari tahu lebih jauh tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg itu. Tapi walaupun namanya prinsip ketidakpastian, sebetulnya kalau kita runut ya, Allah atau Tuhan itu sebetulnya tahu pasti nggak sih apa yang akan terjadi? Ya, kalau saya yang yakini sih pasti ya. Tahu. Tapi tadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya tidak tahu, tidak diberikan ilmu ya mengenai elektron ini mau kemana sebetulnya, kita nggak ada ilmunya. Yang kita tahu dikasih ilmu sedikit, bagaimana melakukan prediksi. Dia kira-kira ada di mana ini. Berarti sebetulnya dengan prinsip itu
kita nggak tahu dong bentuk elektron seperti apa, karena kan kita nggak tahu misalnya posisinya seperti apa ya. Iya, apalagi bentuknya. Oke. Nah, ini juga teman-teman IPB ya, terkait dengan aplikasinya ya. Tadi kita bicara tentang apa sih itu ketidakpastian ya, Prof ya. Iya. Nah, tetapi yang menariknya, apakah ketidakpastian itu memiliki aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Karena apa namanya, fisika sebagai ilmu dasar pastilah kita memiliki manfaat yang sangat besar dari itu ya, Prof. Gimana, Prof? Ya, ya tentu saja. Hmm. Ya, jadi sekarang tidak lama setelah teori kuantum itu diformulasikan, ya muncul satu material yang sekarang kita kenal sebagai material semikonduktor. Nah, sekarang kan material semikonduktor ya di mana-mana ada ya, buat sensor, buat tadi mikroprosesor, ya, kemudian juga untuk memanen energi matahari lewat sel surya. Nah, itu semuanya bisa dijelaskan menggunakan teori kuantum yang dasarnya adalah, salah satunya adalah ketidakpastian Heisenberg tadi. Oke, jadi dengan ketidakpastian tuh ada fenomena yang secara klasik itu nggak mungkin, tapi di kuantum jadi mungkin. Iya. Itu tadi yang saya bilang. Dunia mikroskopik ini membuka peluang yang begitu luas. Ya, meskipun kita tidak memahaminya dengan baik. Iya. Jadi teknologi yang sekarang kita gunakan tuh banyak berasal dari teori kuantum yang salah satu fondasinya adalah asas ketidakpastian ini ya. Nah, kemudian saya juga ingin menanyakan ke Prof nih. Kalau di skala makroskopik kan ketidakpastian itu tadi katakannya tidak terlalu terlihat ya. Itu kenapa, Prof, kira-kira? Kenapa hanya muncul di dunia mikroskopis gitu ya? Ya, itu salah satu misteri. Ya, salah satu misteri mengapa di dunia mikroskopik dalam hal pengukuran itu sifatnya indeterministik, sementara di mesoskopik dan makroskopik itu deterministik. Ya, artinya kita bisa mengetahui posisi dan momentum dari suatu benda kapanpun juga. Dan itu tidak berlaku di dunia mikroskopik yang kita hanya mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana caranya untuk memprediksi peluang di mana dia, mau kemana dia. Oke, ini luar biasa Sobat IPB ya. Jadi ada misteri yang masih menyelimuti ilmu fisika dan mungkin sampai akhir zaman juga masih akan tetap menjadi misteri. Ada kemungkinan seperti itu. Iya. Ini kalau menurut Prof Husin misteri, menurut kita mungkin lebih misterius lagi ya. Oke. Ya. Nah, ini yang menarik nih, dengan adanya keterbatasan ini gimana cara kita menyikapi ya. Jadi menghadapi fenomena bahwa ternyata di dalam fisika kuantum itu nggak semuanya bisa sepasti mungkin ya pada skala yang sangat kecil. Gimana sih, Prof, kita harus menyikapi hal itu? Secara maksudnya dalam pandangan filosofis atau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, itu kalau buat saya pribadi ya, itu merupakan suatu pertanda ya bahwa alam semesta ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak bisa sepenuhnya kita pahami. Ya, artinya ada batas-batas tertentu yang menjadi tempat Sang Maha Pencipta ini memiliki kewenangannya. Ya, nah ini agak filosofis ya. Ya, jadi tetapi ya, walaupun kita tidak mengetahui wilayah tersebut, kita bisa manfaatkan. Ya, kita bisa manfaat menjadi handphone, menjadi laptop, dan teknologi-teknologi lainnya. Bahkan sekarang kan sudah ada komputer kuantum ya, yang sebentar lagi mungkin akan merevolusi teknologi. Oke, ini sangat menarik ya para Sobat IPB. Jadi dengan segala keterbatasan itu ternyata ada kemungkinan peran dari Yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Walaupun dalam skala yang mungkin kita tidak bisa melihat ya, maksudnya tidak bisa meneliti secara sains, tapi Allah bisa di situ masuk dan berperan menentukan takdir-takdir yang ada di depan ya. Dan bahkan tadi yang paling penting bahwa kita bisa mengambil manfaat ya dari ketidaktahuan kita akan fenomena yang sesungguhnya ada di dunia mikroskopik tadi. Ya.
Oke, ini menarik sekali podcast kita hari ini. Jadi walaupun sains memiliki segala keterbatasan, tapi perlu juga diingat bahwa sains juga dinamis dan berkembang, sehingga keterbatasan yang kita alami saat ini tuh sebetulnya bisa terus kita manfaatkan untuk hal-hal yang memudahkan kehidupan umat manusia itu sendiri ya Prof ya. Betul. Oke, Jan, bisa jadi tantangan yang akan kita pecahkan di masa depan itu tidak lepas dari keterbatasan itu ya. Artinya kita justru harus melihat itu sebagai peluang ya Prof ya. Sebagai peluang ya. Iya. Ya belum lagi kalau mungkin kalau Pak Dodi lihat langit gitu ya. Iya. Wah, langit itu kan yang makroskopik ini ya. Ini makroskopik lain lagi tantangannya dengan yang di mikroskopik. Ya, kalau di mikroskopik ada di depan mata kita. Ya, tetapi yang makroskopik ada jauh dari jangkauan kita. Oke. Ya, dan itu juga merupakan suatu lahan eksplorasi yang dimana kita juga memiliki penuh keterbatasan. Ya, karena tentunya kan kalau kita membahas tentang bintang, galaksi, kita kan nggak bisa ke sana. Ya, nah, tapi itu juga memberikan kemanfaatan buat umat manusia ya dalam membangun peradaban. Ya. Iya. Oke, Sobat IPB. Jadi tadi sangat menarik uraian dari Prof. Husin Alatas kali ini. Prof, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa belajar lebih jauh, karena terkait dengan keterbatasan ini sangat menarik. Kita lihat justru merupakan suatu pintu masuk untuk menguak rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan ya. Betul. Oke, baik teman-teman Sobat IPB. Dengan demikian kita akhiri bincang-bincang podcast IPB TV hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya.